Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Miss Leslie Leo, an English teacher yang Sunda banget. Mau ngapain? Kali ini Miss Leslie akan kupas tuntas kisi-kisi atau persiapan menuju ujian akhir semester 1 atau UAS 1 atau penilaian akhir semester 1 atau PAS 1. Miss Leslie sudah bikin soalnya, sudah ada kunci jawaban dan sebagainya, dan Miss Leslie ingin kalian semua bisa menyimak baik-baik kira-kira apa saja soal yang akan muncul, terus strategi apa yang bisa diambil supaya Anda bisa dapat nilai yang lebih baik, setidaknya KKM saja, supaya nanti kalau Miss Leslie mengadakan kalau ya, ini kan nggak tahu kita waktunya ada atau tidak. Kalau misalnya nanti ada percobaan kedua dan ketiga, Anda bisa dapat jatah pengayaan, tidak remedial lagi. Simak baik-baik ya, ini untuk kelas 12 bahasa Inggris wajib atau umum kelas 12 sekali lagi. Yang belajar dengan Miss Leslie, kalau nggak belajar dengan Miss Leslie mungkin bahasannya beda lagi. Oke, kita bahas. Soalnya ada berapa? Soalnya ada 30 PG dan 5 esai. Masing-masingnya KIKD-nya adalah 3.2 dan 4.2 application letter atau surat lamaran kerja. Ini di PG nomor 1 sampai 10 dan esainya untuk nomor 1 dan nomor 2. Berikutnya 3.3 dan 4.3 tentang caption text. Caption text ini berarti yang keterangan gambar itu dia ada di nomor 11 sampai 20 dan PG-nya di nomor esainya di nomor 3 dan 4. Dan berikutnya untuk nomor 29 sampai 30 ini membahas news item yaitu KIKD 3.4 dan 4.4 dan esainya ada di nomor 5. Kita bahas satu-satu ya. Kita ke PG dulu nomor 1 tentang application letter. Jadi nanti akan ada urutan application letter. Anda diminta untuk mengurutkan urutan yang benarnya, urutannya seperti apa. Misal, yang pertama yang harus ada number 1-nya your address, alamat Anda, 2 konten paragraf atau paragraf isi, nomor 3-nya salutation, salutation itu salam pembuka, nomor 4-nya signature atau tanda tangan, nomor 5-nya opening paragraf atau paragraf pembuka, nomor 6-nya complimentary artinya pelengkap, nomor 7-nya date itu tanggal, nomor 8-nya closing paragraf atau paragraf penutup, dan nomor 9-nya company address. Misalnya urutannya harus apa dulu? Misalnya nomor pertamanya harus your address dulu. Nah, setelah your address apa? Nah, nanti pokoknya nomor-nomornya tinggal diurutin, pilih yang paling benar. Nomor 2, choose 3 correct statements below relating application letter material. Jadi sebagai info, soal-soal UH1 Miss Leslie masukkan ke soal PAS 1. Jadi ada beberapa yang dimodifikasi tapi bahannya dari soal UH1 tersebut. Jadi kalau Anda sudah lupa tuh, Anda silakan putar lagi video sebelumnya tentang pembahasan UH1 atau materi tentang application letternya. Oke, ini memilih 3 pernyataan berkaitan dengan application letter yang benar. Contohnya misal nomor 1, application letter, curriculum vitae, and job advertisement are all things that you must send when you want to apply for a job. Jika Anda ingin melamar sebuah pekerjaan, Anda harus melampirkan surat lamaran kerja, daftar riwayat hidup, dan lowongan kerjanya. Apakah hal-hal tersebut benar harus dilampirkan? Kalau benar berarti ini nanti Anda pilih salah satunya. Kalau misalnya bukan, berarti yang ini jangan dipilih. Kan suruh milih yang benar. 3 dari 5 pernyataan. Ini bukan nyuruh checklist kayak kemarin ya. Ini lebih ke ada pernyataan, nanti ada pilihannya. Anda cuma diminta untuk memilih A, B, C, D, atau E-nya. Nomor 3, what we must do when the vacancy. Ini tentang apa yang harus Anda lakukan jika lowongannya tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan Anda. Ini kan sudah pernah dibahas ya. Anda ingat-ingat lagi jawabannya apa, itu nanti tinggal dipilih aja. Nomor 4, choose 4 wrong statements relating to application letter. Kalau tadi mah pernyataan yang benar, kalau sekarang pernyataan yang salah, berarti kebalikan dari yang tadi. Silahkan nanti dipilih 4 pernyataan yang salah. Terus, number 5. Ini nanti Anda akan menemukan surat lamaran kerja yang sudah kita bahas di video application letter sebelumnya. Ini tentang surat lamaran dari Lilis Handayani. Nah, surat lamarannya, pertanyaannya adalah pilih 5 pernyataan yang benar dari 8 pernyataan yang tersedia. Jadi Anda pilih 5 berdasarkan info yang sudah diterangkan dari surat lamaran si Lilis Handayani tersebut. Misalnya, Lilis is a hard worker and experienced enough to be a manager.
Lilis adalah seorang pekerja keras dan berpengalaman dan cukup berpengalaman untuk menjadi seorang manajer. Benar enggak? Kalau benar berarti ini nanti tinggal dipilih. Ingat ya, pilih 5 dari 8. Nanti pilihannya sudah ada. Paket pilihannya sudah ada. Berikutnya, nomor 6 dan nomor 7 berdasarkan CV dari Luna Syarif. Nanti Anda akan lihat kurikulum vitae dari Luna Syarif. Pertanyaan nomor 6 adalah, how long did she work for an accountancy firm? Berapa lama dianya berarti ke si Luna bekerja untuk firma akuntansi. Anda nanti tinggal lihat, cari kata akuntansi firm, terus lihat bulannya atau tahunnya dari tahun berapa, dari bulan berapa sampai bulan berapa. Lalu tinggal dihitung, nanti hitungnya ke angka berikutnya ya. Misal dia dari Januari sampai Februari. Jadi Januari jangan dihitung. Februari, Maret, April gitu. Pokoknya dihitung ke angka berikutnya gitu. Jelas ya. Kalau misalnya nanti gak ada bulannya, berarti tinggal diganti aja ke minggu misalnya. Udah kan 1 minggu itu 1 bulan itu ada 4 minggu, jadi tinggal diganti 4 minggu. Dikali 4 minggu maksudnya. Nomor 7, in your opinion, what is Luna's apply for the position if we see her education and qualification and her experience? Kalau ngelihat CV-nya Luna, dari latar belakang pendidikannya dan kualifikasinya juga pengalaman kerjanya, kira-kira Luna akan melamar lowongan apa sih ya? Lowongan menjadi apa? Ini pilihannya ada lawyer, secretary, teacher, chef, and waiter. Kira-kira Luna akan melamar menjadi apa? Terus berikutnya nomor 8 sampai 10 ada iklan tentang operational director career opportunity. Anda diminta untuk nomor 8, which one is not requirement needed? Mana yang tidak termasuk persyaratan yang dibutuhkan. Nanti tinggal dipilih. Anda baca dulu persyaratan yang diminta. Ini berarti tinggal pilih mana yang tidak diperlukan. Terus nomor 9, applicant should include the following things to the pelamar perlu melampirkan atau memasukkan hal-hal berikut kepada surat lamarannya, kecuali. Anda pilih yang kecuali. Kecuali mana yang tidak perlu dimasukkan. Berikutnya, number 10. The application letter reach the company bla bla bla. Misalnya gini, surat lamaran itu paling lambat diterima oleh HRD pada tanggal 10 Desember misal. Nah, kapan si surat lamaran tidak bisa diterima? Jadi gagal gitu ngelamarnya. Berarti saat surat lamaran tiba setelah tanggal 10. Jadi maksudnya dikirimnya terlambat. Jadi tanggal 11 atau tanggal 15 misal. Jadi Anda pilih tanggal setelah tanggal yang ditentukan. Sekarang ke bagian 2 atau KIKD tentang caption text. Ingat ya, caption text itu keterangan gambar. Nomor 11-nya, the following is a requirement to make a good caption. Hal-hal atau syarat untuk membuat good caption atau caption yang baik itu apa sih gitu. Menceritakan apa? Pokoknya ingat ya, kalau caption atau keterangan gambar kan menceritakan situasi gambar. Jadi gitu deh, jawabannya gitu deh. Terus nomor 12, the following is not requirements to make a good caption. Kalau tadi requirementnya ini yang tidak diperlukan untuk membuat sebuah good caption. Kira-kira apa? Apakah harus ada subjek itu judul ya? Apakah harus ada judulnya? Di mana? Kapan? Situation of the picture artinya si gambarnya nyeritain apa gitu. Terus yang terakhirnya, the reason why the activity occurs. Alasan kenapa aktivitas tersebut berlangsung. Perlu nggak sih ada di caption gitu. Terus 13, nanti Anda akan menemukan satu gambar makanan. Ini lebih ke cemilan atau dessert mungkin. Terus Anda diminta untuk memilih caption yang paling yang paling kreatif. Mana kira-kira yang mewakili gambar tersebut. Gitu, silahkan Anda pilih nanti. Terus nomor 14, kriteria for a good caption lagi. Kriteria untuk sebuah caption yang baik harus memuat apa? Harus seperti apa? Pasti makan harus jelas ya. Harus jelas, mewakili gambarnya, terus nyambung gitu. Terus nomor 15 dan ada satu gambar pertandingan perahu yang dimainkan oleh bergu, terus ada keterangannya fair race, rivals, regardless, dan seterusnya. Nanti Anda baca. Terus nomor 15, the following statement is not correct about the description of the pictures. Pernyataan berikut yang tidak sesuai atau tidak benar dengan deskripsi dari gambar.
Anda nanti tinggal pilih baca deskripsinya mana yang tidak sesuai. Nomor 16, the word fuzz is similar meaning with FOES. Si voice ini sama artinya dengan apa? Dekat artinya dengan apa? Nanti tinggal dipilih aja. Berarti artiin dulu voice-nya apa ya. Untuk nomor 17 dan 18, Anda nanti akan melihat sebuah gambar caption yang isinya tulisan. Tulisannya adalah, it's going to be hard, but hard is not impossible. Artinya berarti ini akan menjadi sulit, tetapi sulit bukan hal yang tidak mungkin. Oke, nomor 17 pertanyaannya, what does that caption means? Katanya, apa maksud dari caption tersebut? Tinggal dipilih aja, kira-kira mengajarkan orang untuk apa. 18, this caption is suitable for they who feel. Si caption ini cocok untuk orang yang sedang merasa apa gitu. Nanti akan ada pilihan mad, pleased, guilty, disappointed, sama embarrassed. Terus teks berikutnya akan menemukan caption yang ada gambarnya tapi juga ada tulisannya. Tulisannya adalah choice, change, change. Choice itu pilihan, change itu kesempatan, change itu berarti perubahan. You must make a choice to take a change or your life will never change. Kamu harus membuat sebuah pilihan untuk mengambil sebuah kesempatan atau hidupmu tidak akan pernah berubah. Gitu. Number 19, the expressions below has same meaning as caption on the picture except. Ungkapan berikut yang sama artinya dengan caption pada gambar, kecuali Anda pilih nanti yang tidak nyambung dengan gambarnya, yang tidak sesuai. Number 20, this caption address itu, kira-kira si caption ini ditujukan untuk siapa sih? Gitu. Next, number 21 sampai 30, ini tentang news item. Nanti teks pertama adalah tentang perokok pertama di Indonesia. Maksudnya orang-orang yang pertama baru merokok gitu. 21, the text mainly tell you about. Si teksnya menceritakan tentang apa intinya? Yang pasti ini lebih ke peningkatan perokok di Indonesia. Terus 22, why does the growth of Indonesian smoker have to be concerned? Kenapa sih pertumbuhan perokok di Indonesia harus diperhatikan? Kenapa? Karena bla 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 gitu. Alasannya kenapa harus diperhatikan. 23, the comments of the expert is found on paragraph. Komentar dari para ahli ditemukan di paragraf mana? Ingat ya, generic structure dari news item, newsworthy event. Jadi paragraf pertama pasti newsworthy event, background event, latar belakangnya, terus sources. Sources itu berarti sumbernya. Nah, berarti si komen-komen itu biasanya ada di akhir, komen-komen expertnya atau witnessnya. Next, nomor 24. Si 24 ini Anda akan menemukan 24 dan 25 teksnya adalah tentang house husband's heart risk. Artinya resiko serangan jantung bagi bapak rumah tangga. Maksudnya kan kalau bapak rumah tangga berarti istrinya yang bekerja, suaminya yang di rumah. Gitu. 24. The main idea of the first paragraph is, paragraf pertama itu menceritakan apa sih? Pokoknya ini lebih ke hasil-hasil penelitian. Hasil-hasil penelitian menunjukkan apa? 25. Some men become stressed about performing. Pokoknya ada pernyataan, terus itu salah satu hasil research atau penelitian. Anda tinggal tentukan, tinggal cari itu teh hasil researchnya siapa gitu. Nanti cari aja di teks. 26. The purpose of the text. Tujuan dari teksnya apa? Ingat ya, kalau news item itu purpose-nya adalah to inform. Nah, kalau nanti to inform-nya ada beberapa, Anda tinggal pilih to inform mana yang paling sesuai. Terus 27. Some house husband become stressed because, beberapa bapak rumah tangga menjadi stres karena apa? Gitu. Ya udah tinggal dipilih aja kan. Pasti ada di teksnya. Next, nomor 28 sampai 30 ini teksnya tentang kebakaran. 28. The text mainly tell us about. Si teksnya nyeritain tentang apa sih katanya gitu. Tadi sudah dikasih tahu ya, kebakarannya misalnya tentang apa, terus gimana. 29. The fire has lasted about. Si fire-nya atau kebakarannya sudah berlangsung selama berapa lama. Jadi kalau misalnya dari jam 7 sampai jam 9 berapa jam, Anda 7-nya jangan dihitung. Jadi 7-nya 8, 9. Berarti 2 jam. Ingat ya, yang 7-nya jangan dihitung. Oh, tadi kalau misalnya yang harinya dihitung. Misalnya dari hari Rabu sampai hari Jumat. Itu berapa lama? Rabunya dihitung Rabu,
Kamis, Jumat, 3 hari. Tapi kalau jam itu hitung ke angka berikutnya. Terus, nomor 30, how many investigator and firefighter first involved in the scene? Berapa investigator atau yang meriksa dan petugas pemadam kebakaran yang terlibat dalam kejadian tersebut. Maksudnya yang meriksa, yang bantuin gitu. Ada berapa, tinggal ditambahin aja ya, nanti ada di teksnya. Sekarang ke esai. Esainya tadi sudah dibahas, nomor 1-nya tentang application letter, nomor 2-nya juga. Nah, application letternya nanti ada satu iklan dari Jakarta Post, yang pasti tentang satu lowongan pekerjaan. Terus Anda diminta untuk memilih 4 pernyataan, tapi jawabannya sudah disediakan. Misal contohnya begini, we can find the text on part heading of blah 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 at newspaper. Kita bisa menemukan bagian seperti di atas itu di titik-titik surat kabar. Contohnya A job vacancy, pilihannya A job vacancy, B advertisement job. Kira-kira mana yang nyambung? Anda pilih, misalnya nomor 1 jawabannya A, atau nomor A ya, kalau nggak A ya B. Nanti akan ada 4 soal berikutnya, tinggal dibaca aja soalnya, kira-kira mana yang paling nyambung. Nomor 2, the paragraph below is a part of opening paragraph in application letter. Ada pernyataan, paragraf berikut adalah sebuah paragraf pembuka dalam sebuah application letter. Nanti ada teksnya, Anda baca teksnya. Kalau dia memang termasuk opening dari sebuah application letter, berarti Anda pilih yang true. Kalau misalnya bukan, berarti Anda pilih yang false. Jadi nomor 2 ini Anda cuma nulis true, atau misalnya nomor 2-nya jawabannya false gitu. Jangan milih true false, jadi bingung jawabannya yang mana, pilih salah satu. Terus bagian 2, ini bagian 3 maksudnya. Betul, bagian 2. Bagian 2 adalah caption text. Nanti Anda akan disuguhkan 2 foto. Satu foto 2 anak perempuan. Nanti Anda satu lagi foto 1 wanita dengan seekor binatang. Dan Anda silahkan bikin caption yang paling menarik, yang sekreatifnya Anda tentang gambar terkait gitu. Bikin caption yang nyambung tapi bagus gitu. Enak kan deh pokoknya. Captionnya tidak ngasal. Ya, pokoknya bagus captionnya, silahkan bikin sekreatifnya Anda. Dan nyambung ya, ingat yang nyambung. Bagian 3 terakhir tentang news item. Ini lebih ke materi news item. Jadi Anda diminta untuk membahas materi-materi news item, terus menyatakan pernyataannya betul atau salah, true atau false. Jadi nanti jawabannya untuk yang nomor 5 misalnya, nomor 1-nya T, nomor 2-nya F, dan seterusnya. Ini sebetulnya terkait ke LKPD, tapi bukan soal yang sama gitu, maksudnya cuman ada yang dibelok-belokin sama Miss Lesi. Bisa, news item text is a text which informs the readers about memory of the day. News item adalah sebuah teks yang menginformasikan pembaca tentang ingatan pada hari itu. Benar enggak tentang ingatan? Kalau misalnya benar, berarti tinggal pilih yang T. Kalau salah, berarti tinggal pilih yang F. Selesai ya. Oh ya, untuk nomor 5 ini nanti ada 3 pernyataan yang harus Anda tentukan true atau false-nya. Jadi nomor 5 itu jawabannya misalnya 1 T, 2 F, 3 F misal gitu. Oke, sudah selesai dibahas semua. Berarti tinggal Anda berlatih lagi. Nanti pokoknya siapin, kayaknya perlu kamus kali ya, kamusku atau aplikasi yang bisa bantu Anda kalau Anda tidak tahu jawabannya, tidak tahu artinya maksudnya, supaya memudahkan Anda untuk menjawab. Semangat ya, mudah-mudahan nilainya bisa sesuai harapan Anda. Anda sudah dikasih clue, dikasih bocoran kira-kira soal-soal seperti apa yang akan muncul. Dan tadi kalau Anda simak baik-baik, sebetulnya ada beberapa jawaban yang misalnya sih kasih tahu sebetulnya, tapi entahlah Anda nangkap atau tidak. Mudah-mudahan Anda nangkap, nilainya bagus. Dan ya, kita akan ketemu lagi di video yang lain yang lebih bermanfaat. Tetap dengan Miss Leslie Leo, an English teacher yang Sunda banget. Tetap di Sub TV ya. Dah, assalamualaikum.